Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang masalah deteksi tepi pada citra digital menggunakan metode Kris dan Robinson. Sebelum saya mulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Abdul Hafi dari kelas D, masalah makul pengolahan citra digital. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama tentang segmentasi citra. Secara umum, algoritma segmentasi citra digital pada satu dari dua properti nilai intensitas, yaitu mendeteksi diskontinuitas atau mendeteksi similaritas (Prosetio 2011). Diskontinuitas memiliki pendekatan memecah atau memilah citra berdasarkan perubahan intensitas yang tiba-tiba atau cukup besar. Proses segmentasi berdasarkan mendeteksi diskontinuitas antara lain deteksi titik, deteksi garis, dan deteksi tepi. Sementara itu, untuk similaritas berdasarkan pada memecah citra ke dalam wilayah yang sama menurut beberapa kriteria yang telah ditentukan, antara lain seperti proses desalting, region growing, dan region splitting and merging. Nah, kita lanjut. Deteksi tepi atau sisi dari sebuah objek adalah daerah di mana terdapat beberapa intensitas warna yang cukup tinggi. Proses deteksi tepi (edge detection) akan melakukan konversi terhadap daerah ini menjadi dua macam nilai, yaitu intensitas warna rendah atau tinggi. Nah, itu intensitas warna rendah dan tinggi. Contoh bernilai 0 atau 1. Deteksi tepi akan menghasilkan nilai tinggi apabila ditemukan tepi, dan nilai rendah jika sebaliknya. Pelacakan tepi merupakan operasi untuk menemukan perubahan intensitas lokal yang berbeda dalam sebuah citra. Nah, kita lanjut. Deteksi tepi dengan operator kompas. Deteksi tepi dengan operator kompas digunakan untuk mendeteksi semua tepi objek yang ada di dalam citra dari berbagai arah. Operator kompas yang dipakai untuk mendeteksi tepi akan menampilkan tepi dari 8 arah mata angin, yaitu timur atau east, tenggara atau southeast, selatan south, barat daya southwest, barat west, barat laut northwest, utara north, dan timur laut northeast. Dua buah operator yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode atau operator Kris dan Robinson. Ya, next. Operator Sobel. Deteksi tepi operator Sobel diperkenalkan oleh Irwin Sobel pada tahun 1970. Operator ini identik dengan bentuk matriks 3x3 atau jendela ukuran 3x3 piksel dengan
Gx dan Gy dihitung menggunakan kernel atau mark seperti tampak pada gambar 1. Nah, inilah gambar dari operator Sobel deteksi tepi. Ini adalah gambar-gambar contoh dari operator Sobel. Ini. Ya, lanjut. Hasil dan pembahasan. Dari gambar 6 dapat dilihat hasil pengujian citra 01, citra 02, citra 04 yang berisi objek dengan dominan bentuk tepi yang lurus baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Metode Chris dan Robinson dapat mendeteksi dengan baik adanya tepi objek tersebut. Sementara itu, metode Sobel dan Prewitt kurang begitu baik untuk mendeteksi tepi objek. Nah, dari gambar 7 dapat dilihat hasil pengujian citra 04, citra 05, dan citra 06 yang berisi objek dengan dominan bentuk tepi lingkaran dan setengah lingkaran. Kembali metode Chris dan Robinson dapat mendeteksi dengan baik bentuk tepi objek tersebut. Metode Chris dapat mengenali tepi objek yang terdapat di dalam objek koin dan bulan secara lebih baik dibandingkan dengan metode Robinson. Sementara itu, Robinson, Sobel, dan Prewitt kurang begitu baik untuk mendeteksi tepi objek. Ya, kita lanjut. Dari kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan. 1. Berdasarkan pengamatan secara visual, maka metode Chris memiliki kinerja paling baik untuk mendeteksi tepi dibandingkan dengan metode Robinson, Sobel, dan Prewitt. Yang kedua, berdasarkan pengamatan jumlah paling tinggi piksel penyusun tepi objek, maka urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat hasil oleh metode Chris, Robinson, Sobel, dan Prewitt. Dan kesimpulan yang ketiga, hasil penelitian ini belum dapat menentukan tingkat hubungan keefektifan kinerja di antara keempat metode tersebut, namun telah dapat menyusun peringkat kinerjanya. Ya, cukup sekian dari saya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi dari kelas D, NIM 17010094, mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi Android untuk mengidentifikasi kualitas beras dengan citra digital. Aplikasi Android untuk mengidentifikasi kualitas beras dengan citra digital menggunakan metode waterfall dalam sistem deployment life cycle alur proses. Metode waterfall dapat dilihat pada gambar yang pertama ini yang sudah tertera pada gambar. Terdiri dari analisis, desain sistem, implementasi, pengujian, deployment. Itu semua merupakan untuk mengidentifikasi kualitas beras. Hasil dan pembahasan analisis. Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada pembangunan sistem informasi adalah hasil dari penggunaan sistem informasi gagal memenuhi kebutuhan pengguna dari sistem informasi tersebut. Untuk itu perlu adanya definisi kebutuhan sistem yang terdiri dari definisi kebutuhan pengguna dan identifikasi kebutuhan sistem. A.
Identifikasi kebutuhan pengguna. Skenario kebutuhan pengguna yang hanya terdiri dari satu macam pengguna, yaitu user antara lain. 1. User dapat mengambil citra beras. 2. User dapat melihat hasil klasifikasi citra beras. B. Identifikasi kebutuhan sistem. 1. Sistem dapat mengidentifikasi kualitas beras sesuai dengan citra beras yang diperoleh user, kemudian mengklasifikasikan beras tersebut ke dalam 3 kelas, yaitu baik, kurang, dan buruk menggunakan pohon keputusan C4.5. 2. Sistem dapat menampilkan hasil klasifikasi citra beras. Desain sistem. Secara keseluruhan, arsitektur pengembangan sistem dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. Gambar 2 ini menunjukkan desain arsitektur. Di sini terdiri dari pengambilan citra, pemisahan citra, hasil pemisahan citra, analisa citra. Yang terakhir klasifikasi. Hasil analisa. Maaf kesalahan nulis ngetik. Hasil dari analisa citra beras yang telah diambil ditunjukkan berdasarkan parameter citra pada tabel di bawah ini. Di sini sudah tertera. Di sini ada nilai putih, nilai bersih, nilai utuh, dan sudah ada anunya semua, keterangannya semua bisa dilihat. Oke, lanjut. Klasifikasi. Setelah diperoleh nilai putih, bersih, dan utuh, beras kemudian diklasifikasi ke dalam 3 kelas, yaitu baik, kurang, dan buruk. Seperti tabel di bawah ini yang sudah tertera juga, beras bersih, beras putih, beras utuh, beras kelas, dan sudah diisi semuanya. Implementasi. A. Pengambilan citra. Citra beras diambil dengan menggunakan kamera smartphone Android pengguna, kemudian diubah menjadi citra HSV. Hasilnya tampak seperti gambar 3 ini yang sudah dicontohkan seperti ini. B. Pemisahan citra. Citra berasal dari citra beras yang telah diubah menjadi citra HSV, kemudian dipisahkan antara beras sebagai foreground dan telapak tangan sebagai background. Pemisahan dilakukan dengan menerapkan algoritma Graph-Choose. Setelah dipisah, kemudian ditentukan threshold untuk menghilangkan noise. C. Hasil pemisahan citra. Pada gambar 4 ini merupakan hasil dari pemisahan antara citra beras dengan background, sehingga objek dapat dianalisa nilai putih, bersih, dan nilai utuhnya. Seperti gambar 4 ini contohnya. Hasil pemisahan antara beras dengan background. D. Analisa citra. Hasil citra yang telah dilakukan pemisahan antara beras dengan background, kemudian dianalisa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Hasil analisa dapat dilihat pada gambar 5. Contohnya seperti ini. Oke. E. Klasifikasi. Pada tabel 3 diklarifikasikan hasil nilai putih, bersih, dan utuh yang diperoleh dari citra beras, kemudian diklasifikasi dengan menggunakan rules yang didapatkan dari pohon keputusan C4.5 seperti tabel di bawah ini. Data gambar, nilai putih, nilai bersih, nilai utuh, kelas. Di sini nilai putih bersih 100%,
nilai bersih putih 100%, nilai utuh 82%, kelas baik. Pengujian dilakukan pada pengembangan aplikasi ini menggunakan metode black box testing. Hasilnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini. Di sini ada faktionan, skenario, input, harapan, hasil, kesimpulan. Dan sudah ada penjelasannya semua, itu bisa dilihat. Oke, next. Simpulan. Identifikasi kualitas beras berbasis dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengembangan aplikasi waterfall. Pengambilan citra dilakukan dengan menggunakan kamera smartphone Android dan kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan rules yang didapatkan dari pohon keputusan Q4.5 yang tadi sudah dijelaskan pada gambar tabel di atas. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya ini mengalami kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Frankie Boy. Saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Gulpi, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital. Judul yang akan dipresentasikan pemrosesan citra digital untuk klasifikasi mutu buah pisang menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke, langsung saja. Langsung saja ke metode penelitian. Metode penelitian yaitu rancangan sistem ini terdiri dari dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Jadi di metode penelitian ini ada dua proses pengujian. Yang pertama adalah proses pelatihan, merupakan proses pembangunan sistem yang bertujuan untuk melatih jaringan saraf tiruan agar mampu mengenali dan mengidentifikasi perbedaan antar kelas mutu pisang. Jadi di sini proses yang pertama adalah pelatihan, yang proses pelatihan yang membangun sistem dengan bertujuan untuk melatih jaringan saraf tiruan agar dapat bisa mengenali dan mengidentifikasi perbedaan antar kelas mutu pisang. Yang di bawah ini gambar diagram rancangan sistem secara keseluruhan. Next. Proses yang kedua. Proses yang kedua adalah pengujian yang akan mengaplikasikan sistem yang telah dibentuk sebagai sistem klasifikasian mutu pisang. Setelah jaringan saraf terlatih dengan baik pada proses pelatihan, jaringan ini siap digunakan dalam proses klasifikasi mutu buah pisang. Tahap yang dilalui dalam proses pengujian ini hampir sama dengan proses pelatihan. Dan proses yang kedua ini menguji yang akan diaplikasikan sistem dengan dibentuk sebagai sistem mutu buah pisang. Selanjutnya, gambar 2 adalah diagram alir. Diagram alir yang dimana untuk cara kerja dari sistem secara keseluruhan. Jadi, gambar di sini ini adalah gambar alir untuk
diaplikasikan secara keseluruhan. Oke, next. Selanjutnya, perancangan kotak pengambilan citra. Kotak pengambilan citra dirancang agar proses pengambilan citra dapat dilakukan dengan pencahayaan yang sama, jarak kamera dengan objek sama, dan jenis kamera yang sama. Rancangan kotak pengambilan citra ini dapat dilihat pada gambar 3. Jadi di sini itu menggunakan jarak kamera dengan yang objek sama dan jenis kamera yang sama dan pencahayaan yang sama. Untuk gambarnya seperti sini. Selanjutnya, perancangan klasifikasi. Sebenarnya dalam SNI Pisang 7422 2009 hanya terdapat 3 kelas, yaitu kelas super, kelas A, dan kelas B. Jadi di sini hanya terdapat 3 kelas, di mana cuma ada kelas super, kelas A, dan kelas B. Terus selanjutnya untuk kelas luar mutu 1 dan luar mutu 2 hanya sebagai tambahan untuk menguji apakah program yang dibuat dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, jadi di sini itu yang untuk kelas luar mutu 1 dan luar mutu 2 itu hanya sebagai tambahan, yang dimana untuk mengetes atau menguji apakah bisa program yang dibuat dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, jadi kelas luar mutu 1 dan luar mutu 2 ini cuma bahan pengujian program seperti tabel di bawah ini. Lanjut, next. Nah, ini seperti contohnya 1 kelas mutu, kelas super, warna kuning, luas cacat 2,5%. Dan yang kedua kelas A, kelas mutu A, warna kuning dan luas cacat 5%. Jadi seperti ini sudah. Jaringan saraf tiruan digunakan sebagai sistem yang diharapkan dapat mengenali perbedaan mutu berdasarkan fitur-fitur citra hasil dari pengolahan citra. Jadi jaringan saraf tiruan ini digunakan oleh sistem sebagai perbedaan mutu berdasarkan fitur-fitur citra hasil dari pengolahan citra. Jaringan ini akan menerima masukan input berupa informasi fitur dari citra buah pisang. Dan jaringan ini dapat menginput berupa informasi fitur dari citra buah pisang. Oke, next. Nah, selanjutnya ini lapisan tersembunyi atau hidden layer berjumlah head layer. Jumlah ini akan divariasikan untuk melihat jumlah yang paling baik untuk jaringan. Width merupakan bobot jaringan untuk node-node dari lapisan ke lapisan tersembunyi, sedangkan VJK merupakan bobot untuk node-node dari yang tersembunyi ke lapisan luar. Jadi gambar seperti ini arsitektur jaringan saraf tiruannya. Oke, lanjut saja, next. Selanjutnya, implementasi sistem. Dari implementasi sistem ini, pisang itu dapat diletakkan di dalam kotak pengambilan citra. Dan cara meletakkannya, tangkai pisang itu diletakkan di sebelah kanan agar seragam. Dan satu pisang diambil citranya sebagai 2 kali. Jadi di sini untuk mengambil citranya itu sebanyak 2 kali.
yaitu sisi atas dan sisi bawah. Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan. Jadi pisang di sini itu dapat dilakukan untuk menambah akurasi data dan mengurangi kesalahan akibat perbedaan kondisi pada setiap isi pisang. Gambar 5 ini merupakan proses pengambilan citra. Jadi gambar 5 ini untuk mengambil pemrosesan citra. Oke, kita next saja. Setelah citra pisang diambil, maka dilakukan proses pengolahan citra yang memiliki segmentasi, ekstraksi fitur, deteksi cacat, analisa tekstur dari pengukuran panjang. Jadi setelah citra pisang diambil, kita bisa melakukan proses pengolahan citra yang meliputi segmentasi, ekstraksi fitur, deteksi cacat, analisa tekstur, dan pengukuran panjang. Proses pengolahan citra digital tersebut mengekstrak fitur-fitur yang akan digunakan sebagai masukan pada jaringan saraf tiruan. Jumlah dari masukan sebanyak 7 buah, yaitu nilai red, green, blue, energi, homogeneity, contrast, dan luas area cacat. Pada jaringan saraf, masukan-masukan tersebut akan diklasifikasikan sehingga masukan telah bisa sesuai. Next. Pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan ini diimplementasikan ke dalam program MATLAB. Yaitu gambar 6 ini menunjukkan tampilan GUI, di mana kebanyakan GUI itu Graphical User Interface, program di MATLAB. Jadi ini gambar dari tampilan GUI di MATLAB. Oke, next saja. Pengujian program deteksi cacat. Dan di sini itu pada pengujian ini diambil 5 sampel pisang dari setiap kelas mutu sehingga total pisang yang akan diuji sejumlah 25 pisang. Hasilnya menunjukkan bahwa program dapat mendeteksi cacat dengan baik untuk pisang berwarna kuning. Sedangkan untuk pisang berwarna hijau, hasil deteksi buruk gambar. Jadi untuk penguji diambil 5 sampel pisang dari tiap kelas mutu sehingga total pisang yang akan diuji sejumlah 25 pisang. Dan hasilnya, apabila yang berwarna kuning maka itu baik, dan sedangkan yang warna hijau itu maka itu pisangnya deteksi cacat seperti gambar di sini, kurang baik. Nah, pisang yang berwarna hijau itu termasuk kelas luar mutu dan program deteksi cacat tidak mampu mendeteksi cacat dengan baik. Nah, jadi di sini itu pisang yang berwarna hijau itu termasuk kelas luar mutu 1 atau yang kurang baik, yaitu cacat. Gitu. Oke. Jadi kesimpulan dari presentasi atau PowerPoint ini adalah ada 3, yaitu 1. Parameter yang dijadikan klasifikasi mutu buah pisang menggunakan jaringan saraf tiruan adalah nilai red, green, blue, luas cacat, energi, homogeneity, dan kontrak. 2. Konfigurasi terbaik model jaringan backpropagation untuk sistem klasifikasi mutu pisang. Dan 3. Sistem dapat mengklasifikasikan mutu pisang kelas super atau kelas A dan B berdasarkan SNI untuk pisang berwarna kuning. Sedangkan yang tidak termasuk dalam SNI atau disebut dengan buruk yaitu kelas luar mutu atau kelas tambahan.
Ya, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru atau salah, mohon maaf. Karena saya masih tahap belajar juga. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.